Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul bersama di majelis ilmu ini di rumah Allah Subhanahu wa taala yang diberkati ini, insyaallah taala duduk bersama untuk sebuah kajian yang saya yakin sangat penting untuk kita kaji bersama, khususnya saat ini di mana permasalahan yang akan kita kaji telah menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tengah masyarakat kita. Permasalahan yang saya maksud yaitu permasalahan seputar ruqyah. Sesungguhnya saya bukanlah seorang yang patut untuk mengangkat masalah ini, berbicara, mengupasnya di hadapan kaum muslimin. Namun kondisi dan keadaan masyarakat yang sedang dilanda demam ruqyah, begitu juga gencarnya publikasi seputar ruqyah baik di media-media cetak maupun media elektron seperti televisi, dan kurangnya informasi-informasi yang jelas, penanaman pemahaman yang benar seputar masalah ini. Kemudian muncul kesalahpahaman sebagian masyarakat seputar ruqyah ini, mendorong kita untuk mengangkat masalah ini agar khurafat seputar masalah ini bisa dihapuskan, agar ruqyah syar'iyyah yang merupakan sunnatun tsabitatun, yang merupakan sebuah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul diterapkan dengan benar sesuai dengan yang telah digariskan atau berada dalam bingkai syar'i. Ini yang mendorong sebenarnya kenapa saya ingin mengangkat masalah ini. Ruqyah syar'iyyah, ruqyah antara sunnah dan bid'ah, atau meluruskan persepsi seputar masalah ruqyah. Bagaimana tidak kita terpanggil untuk mengangkat masalah ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebagian masyarakat ada di antara masyarakat kita yang juga terjangkiti demam ruqyah karena kejahilan terhadap masalah ini, dan tidak ada tempat dia belajar atau memang dia tidak tahu dan kurang informasi seputar masalah ini, sampai ada di antara masyarakat dikumpulkan keluarga lalu dibawakan air, dimasukkan ke dalam baskom, kemudian disetelkan pakai kaset ruqyah. Sampai ada yang seperti ini, kaset ruqyah, lalu setelah habis kaset ruqyah mereka bagi-bagi air tersebut. Mereka menganggap itu sama dengan air yang diruqyah oleh seseorang. Saking gencarnya media massa membantu menyebarluaskan masalah ini, sampai-sampai
Tidak sedikit pula orang yang terpanggil untuk berkonsentrasi meruqyah. Padahal umumnya kebanyakan orang-orang yang terjun meruqyah di zaman sekarang kita lihat adalah orang-orang yang baru saja belajar, baru saja mengarah kepada iltizam, yang kadang bacaan Al-Qur'annya pun belum tepat. Belum lagi ilmu syar'i mereka yang dangkal sehingga timbul berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan. Ijtihad peruqyah ini mengatakan, oh yang masuk ke jin ini jin perempuan ini, oh di dalam tubuhnya ada jin berikutnya, keluar jin lagi, bapaknya jin, anaknya jin, dan berikutnya. Ada lagi peruqyah ketika datang seseorang untuk berobat, mengeluhkan, lalu ketika dibacakan tidak berarti apa-apa, dengan gampangnya dia mengatakan, Pak, jin yang mengganggu bapak tidak berani ke sini, sehingga tidak ada reaksi. Subhanallah. Bagaimana dia bisa memastikan jin tersebut tidak datang ke situ? Ini masalah gaib. Tidak bisa seorang peruqyah pun yang bisa memastikan, karena jin kita tidak bisa bergaul dengannya, kita tidak melihatnya. Semua itu hanya berdasarkan pengalaman, eksperimen dan perkiraan belaka. Oleh karena itu tidak bisa dipastikan. Jadi orang tersebut memang tidak sakit, sehingga tidak berani ketika dibacakan ayat Al-Quran. Kenapa begitu berani? Pak, bapak ini jinnya tidak berani sini, makanya tidak ada reaksi. Ataukah karena malu? Seandainya, malu dikatakan oleh orang, ternyata dibaca Al-Quran tidak apa-apa, tidak ampuh nih bacaannya. Subhanallah. Peristiwa-peristiwa yang seperti ini akhirnya membuat sebagian masyarakat kita dihantui oleh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Sebagian dari masyarakat mendapatkan air di depan pintunya, ketakutan. Ini ada apa? Sebagian masyarakat merasakan panas di punggungnya, khawatir, pergi minta ruqyah. Kemarin datang minta ruqyah seseorang, Ustaz, kenapa? Saya ada perasaan tiba-tiba takut mendadak saja, merinding. Biasa manusia itu hidup ada rasa takut dan ada rasa cemas, senang. Kadang-kadang ada seseorang itu merasa tidak ada apa-apa pada dirinya. Itu biasa. Tapi aneh, Ustaz, cobalah berpikiran positif dahulu. Coba introspeksi diri. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang mengganggu atau problema-problema sebelum ini yang membuat emosi Anda tidak stabil, labil, sehingga jiwa Anda tidak kokoh lagi, mudah goyah. Mungkin ada masalah-masalah yang Anda takuti. Ya memang beberapa waktu yang lalu sahabat karib saya meninggal dunia, sehingga saya sering memikirkan itu. Banyak kasus orang-orang yang meminta ruqyah umumnya bukanlah orang-orang yang betul-betul kena gangguan, tetapi lebih cenderung orang-orang yang terkena waswas, halusinasi, ilusi. Dan itu umumnya. Hanya sedikit saja yang betul-betul kena gangguan jin, sihir, dan lain sebagainya. Pernah datang suami istri minta ruqyah. Lalu diruqyah oleh sebagian ikhwan. Mengamuk. Kemudian dia bertingkah, perempuan ini, ibu ini bertingkah seperti orang-orang kesurupan. Macam-macam disuruh baca Al-Quran, dia menangis. Seperti ada tanda-tanda orang-orang yang kerasukan ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sampai dibacakan, sampai akhirnya dia mengamuk, sampai bersilat, bahkan memukul-mukul orang yang meruqyah. 1 jam, 2 jam, tidak reda-reda, tidak ada bertambah baik. Jadi yang meruqyah pun sudah mulai capek. Akhirnya waktu itu saya katakan kepada sebagian ikhwan, berhenti ruqyah, hentikan ruqyah. Orang ini tidak kena gangguan jin, tidak kena sihir, tidak kena guna-guna seperti yang dikatakan oleh suaminya. Tidak. Lalu kita adakan pendekatan secara psikologis. Kita ajak dia berdialog. Dan ternyata reda. Dari hasil dialog tersebut kita simpulkan kepada suaminya, kepada orang yang membawanya jauh-jauh, istri bapak ini bukan terkena apa-apa.
cuma terkena gangguan mental, depresi, cobalah bawa ke psikiater. Atau coba lihat apa sebenarnya permasalahan yang ada. Mungkin ada permasalahan yang tidak terselesaikan. Ternyata tidak percaya. Dibawa pulang keesokannya berusaha lagi. Begitu juga. Akhirnya malam berikutnya dia datang lagi, telepon, Ustaz tolong ini sudah berapa hari kami depan baru belum pulang-pulang. Ini juga belum selesai. Oke. Bawa. Akhirnya diadakan pertemuan. Lalu saya bilang sama suaminya, Pak, tolong Bapak pergi dulu. Biarkan istri Bapak bersama kami di sini. Akhirnya suaminya pergi. Suaminya pergi, kemudian kami berdialog dengan istrinya tadi. Ketika itulah terungkap setelah dialog yang panjang, si istrinya berbicara dengan bebas, tidak ada lagi tekanan-tekanan, keluarlah semua yang terpendam di dalam jiwanya. Karena terisak-isak menangis, dia mengeluhkan sikap suaminya. Suami saya seperti ini. Saya mu'alaf, saya baru masuk Islam. Saya berharap sebenarnya saya diajarkan kepada dibimbing kepada agama. Saya begini, begitu dan segala macam. Tapi saya dapatkan suami saya tidak seperti itu. Ternyata lalu tidak sanggup menahannya, lalu menampakkan nafsunya sebagai tidak balas terhadap sikap suaminya. Seolah-olah dia orang yang kesurupan begini dan begitu. Selesai, istrinya suruh pergi, suaminya panggil. Oh ya Ustaz, begitu istri saya itu seperti ini. Padahal kami sudah 6 tahun dulu pacaran. Tidak ada yang seperti ini. Ini baru menikah 4 bulan saja sudah seperti ini. Allah. Wajar Pak. Dulu 6 tahun kalian pacaran, Anda semuanya pacaran, belum ada rasa tanggung jawab. Belum terbayang apa yang akan terjadi. Semuanya happy-happy aja, enak-enak, indah-indah, bahkan berusaha menyembunyikan kekurangan masing-masing. Tatkala antum semua Anda, suami istri sudah menikah, baru ada tanggung jawab, ada masa depan, ada rencana, ada keinginan, ada harapan. Ketika itulah nampak karakter masing-masing. Lalu muncul ketidakpuasan karena kurangnya ilmu, kurangnya kesabaran, kurangnya ketakwaan, akhirnya menumpuk terjadi permasalahan. Malam itu tidak dirukyah, tidak apa-apa, didamaikan saja, selesai. Di lain waktu datang lagi pasang suami istri sudah cukup lama menikah, anaknya sudah besar. Apa keluhannya Pak? Ini Ustaz, kami minta rukyah, kami sudah berobat ke beberapa orang paranormal, kata istri saya ini mendapat guna-guna. Begitu. Setiap suami melihat yang aneh pada istrinya, sikapnya, atau istri melihat sikap yang aneh pada suaminya, langsung pikirannya negatif. Ini dirukyah aja nih. Apa yang Ibu keluhkan? Kepala saya sakit. Sudah semenjak 2 tahun ini. Tidak tahan. Kalau sudah sakit itu saya kejang-kejang. Mata saya akan keluar dan berair terus. Ibu, ketika kamu sakit kepala Ibu, berkeringat? Ya, berkeringat. Betul. Ibu punya teman dekat tempat Ibu bercerita? Saya tidak punya, Ustaz. Ibu suka kagetan orangnya? Oh iya, Ustaz. Seperti gini Pak, tolong Bapak pergi dulu, tinggalkan Ibu bersama kami. Bapak bawa anak-anak dulu. Ketika itu saya tanya Ibu mungkin punya masalah yang tidak terselesaikan. Mungkin saya bisa bantu. Enggak, saya datang ke sini minta rukyah aja Kak Ustaz. Ya nanti kita rukyah, tapi ceritakan dulu permasalahan. Saya tidak mungkin merukyah kecuali setelah kami betul-betul tahu apa dulu permasalahan. Enggak ya, biasalah masalah keluarga, masalah ini, itu, segala macam. Setiap orang hidup kan punya masalah. Dia menutupi permasalahan. Akhirnya saya bercerita. Saya tidak tanya lagi, tapi saya menceritakan peristiwa-peristiwa lain. Di tengah cerita tersebut, tiba-tiba ibu tersebut menangis. Seolah-olah masalah tersebut seperti permasalahan dia. Kemudian dia baru bercerita. Ya Ustaz, sebenarnya saya ada masalah dan tidak ada tempat saya mengaji. Tidak ada tempat saya bercerita. Tidak ada tempat saya mengungkapkan permasalahan. Kalaupun saya bercerita, saya takut mempermalukan keluarga saya, mempermalukan suami saya. Padahal dia sudah berobat ke dokter saraf di awal berobat segala macam, tapi dia tetap menutup rahasianya tersebut. Akhirnya bercerita. Suaminya mengira dia ada guna-guna.
Oh ini permasalahan misalnya. Kalau Ustaz jangan ceritakan kepada suami saya. Ya dia takut. Sebab selama ini dia ditekan. Kadang dia hamil tua pun ditendang oleh suaminya. Sehingga dia dihantui oleh ketakutan. Tidak apa-apa Bu. Saya akan atur semuanya. Istrinya pergi, bapaknya lagi. Bapaknya akhirnya saya nasihati dan kami damaikan. Dan alhamdulillah panjang ini masih tetap berkomunikasi dengan kita. Ada lagi yang datang, Ustaz, saya ini sudah umur hampir 40 tahun. Mungkin masa muda saya dulu begini, begitu dan segala macam. Tolong langsung diruqyah. Mana tahu ada apa-apa pada diri saya. Subhanallah. Masyarakat kita akibat demam ruqyah ini akhirnya dihantui oleh ketakutan dan kecemasan. Jangan. Akhirnya memang sebuah ilusi atau halusinasi, khayalan apabila terus tertanam bercokol di dalam jiwa seseorang, lalu diyakininya seolah-olah memang ada. Seolah dia melihat orang menangis di hadapannya, padahal itu tidak ada. Seolah dia melihat orang yang akan mencekiknya, padahal itu tidak ada. Ini waswas. Kalau tidak segera diobati, bahkan bisa menjadi gila. Pasti ketakutan masyarakat kita, lalu akhirnya diadakan ruqyah masal. Ada apa? Ya siapa tahu. Kita juga pernah pasti saya cobalah hadir ke sini itu dan segala macam. Nah, lalu terjadi penyimpangan yang lain. Berubahlah tujuannya. Akhirnya permasalahan ini sebagaimana dikatakan oleh seorang penulis. Innal mutatabbi lima ala ilaihi al-mu'alijuna fi hadzal 'asr. يجزم بأن الأمر قد خرج عن حده وتجاوز كثير الأهداف النبيلة الثانية التي شرعت من أجلها الرقية الشرعية. Barang siapa yang mengikuti dan mencermati fenomena ini yang terjadi belakangan, maka dia bisa memastikan bahwasanya kebanyakan orang-orang yang melakukan praktek ruqyah dan orang-orang yang minta ruqyah telah melampaui batas, keluar dari bingkai syar'i dan telah melangkahi tujuan-tujuan mulia yang karenanya disyariatkan ruqyah syar'iyah. Sebagian memanfaatkan ruqyah syar'iyah untuk mencari ketenaran, sebagian menjadikan ruqyah syar'iyah sebagai jembatan atau tangga untuk mengeruk keuntungan. Ruqyah kantor sekian harganya, ruqyah rumah sekian harganya, per botol air yang diruqyah sekian. Itu sekarang sudah muncul. Padahal ruqyah syar'iyah adalah ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ibadah tidak boleh dijadikan jembatan atau tangga untuk mengeruk keuntungan dunia. Sampai seperti ini. Sampai ada bahkan yang menjual air. Ini air yang diruqyah secara intensif. Ini non-intensif. Airnya berbeda-beda mungkin. Ini penyalahgunaan ruqyah. Jadi jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu tidak lain disebabkan oleh kejahilan dan ketidakpahaman terhadap agama serta akidah yang benar. Karena Al-Imam Sahal rahimahullahu taala ditanyakan kepadanya, "Ata'rifu syai'an ashadda min al-jahli?" Hai Imam, tahukah engkau satu perkara yang lebih dahsyat, lebih berbahaya dari kejahilan, kebodohan? Qal, na'am, ya, saya tahu. Al-jahlu bil-jahli, kebodohan terhadap kebodohan itu sendiri. Orang yang bodoh dan tidak mengerti kalau dirinya bodoh, itulah yang paling berbahaya. Orang yang tidak sadar kalau dia itu tidak paham, lalu mengaku dan menganggap dirinya paham. Memang sebagian kita akui niat yang baik, ingin meruqyah, ingin membantu, dan kita juga senang serta bangga kita lihat masyarakat kita kembali dan mengarah untuk berobat kepada Al-Quran. Itu suatu tanda positif, kita sambut. Tetapi kita tidak mencari dampak-dampak negatif yang tidak diiringi oleh ilmu tadi. Dengan mengarahnya masyarakat kepada ruqyah, berobat dengan Al-Quran, maka dengan sendirinya mereka mulai mengenal Al-Quran. Dan dengan sendirinya mereka mulai meninggalkan perdukunan. Yang jelas-jelas kesulitan. Tetapi sisi lain, dampak negatif karena tidak diiringi dengan pengetahuan, ilmu,
akhirnya terjadi penyimpangan. Bahkan sebagian juga paranormal itu sudah mulai pula memakai nama ruqyah. Beberapa waktu yang lalu datang orang jauh-jauh minta ruqyah dari Bukit Tinggi. Lalu dia bercerita sudah pernah di ruqyah juga. Di mana? Di Payakumbuh. Bagaimana di ruqyah? Oh ya, pokoknya dibaca-bacakan Ustaz. Dia Ustaz juga. Dibaca-bacakannya di air dikasih sama kami. Terus apa lagi yang dikasih? Kami dikasih ayat-ayat Nabi Daud. Hah? Ayat-ayat zaman Nabi Daud? Kita ini umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Daud. Kok ayat-ayat Nabi Daud yang diberinya bagaimana ayatnya? Pokoknya tulis-tulis Arab lah Ustaz, disuruhnya tempel di rumah, pintu ini, di pintu ini, dan segala macam. Itu gila. Itu samain. Jadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, man allaqa tamimatan fala asamallahu alaihi. Barang siapa yang menggantung-gantungkan tangkal gila, tamimah, Allah tidak akan sempurnakan dia. Di dalam ayat lain, innamat sama'i wa tiwala wa ruqa sirkun. Di dalam hadis lain, sesungguhnya jimat-jimat, tangkal, tiwala ini ditanam ke dalam wajah itu waruqa, dan sebagian dari ruqyah itu adalah syirik. Suatu hari Rasulullah SAW menyembuh sahabat yang sakit dan di lengannya ada tangkal. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, mahadi, apa ini wahai sahabatku, minal wahina, kata beliau, ini adalah tangkal yang menjagaku dari kelemahan atau untuk menolak bala, menjaga diriku dari penyakit. Apa kata Rasulullah SAW? Anjihha, lepaskan dia. Fa innaha la taziduka illa wahna, sesungguhnya ini hanya menambahmu atau membuatmu semakin lemah. Wa in mutta wa hiya alaik ma aflahta abada. Dan jika engkau mati, tangkal tersebut masih ada pada dirimu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena kejahilan, ketidakpahaman. Lalu orang tersebut pun mengaku, saya juga meruqyah. Akhirnya terjadilah penyimpangan dalam masalah akidah tadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki inti kajian kita, ini sekedar muqaddimah untuk menjelaskan sebab kenapa saya berkeinginan mengangkat masalah ini. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan ruqyah? Ruqyah, bagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, adalah bacaan-bacaan atau jampi-jampi, mantra-mantra bahasa kita ini, yang dibacakan kepada orang-orang yang sakit. Baik sakit karena sihir, sakit karena gangguan jin, sakit karena ain mata jahat, sakit karena peringatan hewan-hewan berbisa, atau lain sebagainya yang umumnya digunakan untuk sakit-sakit non-medis. Ini ruqyah. Ini dimaksud ini. Dan definisi ini, pengertian ini masih umum, mencakup berbagai macam bentuk bacaan, jampi-jampi, mantra, apa saja yang dibaca, itu sebenarnya termasuk ruqyah. Oleh karena itulah ruqyah itu terbagi dua, ruqyah syar'iyyah, kemudian ruqyah bid'aiyah atau syirkiyah. Yang pertama ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah yaitu ruqyah yang berada dalam bingkai syar'i, atau ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh para sahabat serta ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ruqyah syar'iyyah yang terpenuhi padanya syarat-syarat ruqyah syar'iyyah. Nanti kita jelaskan satu persatu apa saja syarat-syarat ruqyah sehingga bisa dikatakan ruqyah syar'iyyah. Kemudian yang kedua, ruqyah bid'aiyah atau ruqyah syirkiyah. Ruqyah, bacaan-bacaan yang terkandung di dalamnya seruan kepada makhluk-makhluk lain seperti jin. Atau ruqyah
yang pada prakteknya ada praktek-praktek yang melanggar ketentuan-ketentuan syar'i sehingga dalam bentuk-bentuk bid'ah atau ada pelanggaran-pelanggaran syar'iyyah di situ. Seperti meruqyah dengan gerakan-gerakan tertentu. Dia katanya meruqyah, tapi ini metode-metode yang menyerupai metode-metode jahiliyah, metode-metode dukun yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau meruqyah dengan bantuan alat-alat tertentu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan penyakitnya atau ruqyah tersebut. Dipotong jeruk atau ini, itu dan segala macam. Atau praktek-praktek yang terkandung di situ perbuatan-perbuatan yang haram seperti berkhalwat dengan wanita yang meruqyah tanpa ada mahram, berduaan dengan wanita yang meruqyah tanpa ada mahram, atau memegang wanita yang dengan mahram tadi seenaknya saja sebagian peruqyah. Memang kita lihat dan kita saksikan enak saja dia megang-megang ngurut-ngurut kaki perempuan dan dia meruqyah urut biar dipencet juga. Ini fitnah, melanggar ketentuan syar'i. Jika memang tidak ada darurat di situ, jika memang tidak diperlukan betul, maka tidak boleh. Oleh karenanya jangan meruqyah kecuali kalau ada mahram, misalnya mahram perempuan tersebut. Jangan meruqyah kecuali kondisinya, suasananya betul-betul mengizinkan itu. Kecuali kalau memang terpaksa benar. Jika tidak akan terjadi fitnah-fitnah besar. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa di 19 halaman 60. Wala yusra'u ruqa bima la yu'rafu ma'nahu la siyama in kana fihi shirkun fa inna dhalika muharramun wa 'ammatu ma yaquluhu ahlul 'azaimi fihi shirkun wa qad yaqra'una min ash-shirki wa fil istisqa'i bima syara'ahu Allah wa rasuluhu ma yughni an ash-shirki wa ahlihi. Kata beliau, dan tidak disyariatkan ruqyah, bacaan-bacaan dengan sesuatu yang tidak dipahami maknanya. Oleh karena itu seorang ruqyah hendaknya menghindari keraguan. Jangan membaca pelan-pelan. Sebab itu menimbulkan kecurigaan dan keraguan. Bisa-bisa yang dibaca sesuatu yang tidak dipahami, kata-kata yang aneh. Oleh karena itu dibaca biar terdengar. Karena ruqyah bukan hanya sekedar ruqyah, tetapi juga dakwah dan pengajaran. Orang yang meruqyah dan orang yang hadir ketika itu mendengarkan bacaan Al-Quran mendapat pahala dan mengetahui bagaimana doa-doa yang syar'i sehingga mereka belajar. Bukan hanya untuk meruqyah. Nah, sebagian orang meruqyah kalau pas ayat dijelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak jelas. Entah apa yang dibaca. Entah apa yang dibaca. Ini menimbulkan keraguan. Tidak disyariatkan ruqyah kecuali dalam sesuatu yang dipahami maknanya, kata beliau. La siyama in kana fihi syirkun. Apalagi kalau seandainya di dalam ruqyah tersebut terkandung kesyirikan. Fa inna dzalika muharramun, sesungguhnya itu adalah haram. Wa 'amatu ma yaqulu ahlul 'adzab fihi syirkun, dan umum yang dibacakan oleh ahli-ahli mantra itu kebanyakan syirik. Bahkan mereka memang membaca perkara-perkara yang syirik. Wa fil istisqa, dan dengan berobat bima syara'ahu Allah, dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya telah mencukupkan dari kesyirikan. Cukup bagi, tidak perlu lagi kita mengambil dari hal-hal yang mengandung syirik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ruqyah tersebut terbagi dua, yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, "A'ridu 'alayya ruqakum." Perlihatkan kepada saya ruqyah-ruqyah kalian. Hadapkan mana ruqyah-ruqyah yang kalian baca. Fama kana fiha min asy-syirki, apa-apa yang di situ terkandung syirik, maka jangan digunakan. Rasulullah SAW. Jadi hanya boleh jika di situ tidak terkandung kesyirikan.
Wa qala Imam As-Suyuti, berkata Imam As-Suyuti. Kenapa saya bawakan secara khusus Imam As-Suyuti? Karena di tengah masyarakat ada sebuah kitab yang dinisbatkan kepada Imam As-Suyuti, padahal itu tidak benar. Karena kitab tersebut penuh dengan jimat-jimat, penuh dengan jampi-jampi dan mantra-mantra yang menyuruh jin-jin kesyirikan. Tetapi buku kitab tersebut tersebar di pesantren-pesantren dan sebagian ustaz-ustaz. Kitab tersebut Ar-Rahmah judulnya, atau Al-Hidayah antara itu. Saya beberapa waktu lalu sempat berada di tangan saya kitab tersebut, dan kata orang yang memberikan kepada saya, dia dapat dari salah seorang dia pondok pesantren. Dan memang ditulis itu dari Imam As-Suyuti, pengarangnya Imam As-Suyuti. Tetapi para ulama-ulama ahli tahqiq, para peneliti, ulama-ulama kritikus telah meneliti keabsahan kitab tersebut, ternyata bukan karangan Imam As-Suyuti, tetapi karangan orang-orang yang kemudian memalsukan atas nama Imam As-Suyuti. Karena seluruh tulisan-tulisan Imam As-Suyuti terkenal. Imam As-Suyuti seorang yang berpegang teguh dengan sunnah nabawiyah, yang jauh dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Bahkan hadirin bisa membeli buku yang sudah terjemahkan karya Imam As-Suyuti, yang buku aslinya, kitab aslinya berjudul Al-Amru bil-Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'. Itu sudah ada terjemahannya di pasaran. Perintah untuk mengikuti sunnah dan larangan dari berbuat bid'ah. Tapi kitab tersebut terjemah tidak jelas siapa yang menelitinya, siapa yang menelitinya. Nah, ini perkataan Imam As-Suyuti yang jauh sekali berbeda dengan isi kitab tersebut. Berkata Imam As-Suyuti bagaimana di dalam kitab Fathul Majid. Wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala jawaz ar-ruqya 'inda ijtima'i thalath shurut. Kata beliau, ulama telah sepakat, ijma'. Jadi telah ada konsensus ulama kita tentang bolehnya ruqyah apabila terpenuhi 3 syarat, kata Imam As-Suyuti. Pertama, an takuna bi kalamillah ta'ala atau bi asma'ihi wa sifatihi. Hendaklah ruqyah tersebut, bacaannya tersebut dengan kalamullah, ayat-ayat Al-Quran, atau dengan nama-namanya, asma'nya, atau dengan sifat-sifatnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami telah turunkan dari Al-Quran tersebut apa yang bisa menjadi obat penawar. Yang kedua, an takuna ar-ruqya bil lisanil arabi wa ma yu'rafu ma'nahu. Hendaklah ruqyah tersebut dengan bahasa Arab atau dengan sesuatu yang dipahami maknanya. Boleh bahasa Indonesia, silakan, tapi dipahami maknanya. Misalnya kita memang meruqyah diri kita sendiri atau siapapun, silakan. Ya Allah, Anta Syafi, Engkau lah yang maha menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau, misalnya. Ya Allah, Engkau maha perkasa, maha berkuasa atas segala sesuatu. Hanya Engkau yang bisa mengangkat kesusahan ini, maka angkatlah kesusahan ini. Misalnya, itu misalnya. Itu tidak apa-apa karena dipahami maknanya. Tetapi afdalnya adalah dengan bahasa Arab. Yang ketiga, an ya'taqid anna ar-ruqya la tu'athiru bi dhatiha bal bi taqdirillah ta'ala. Hendaklah orang yang meruqyah ataupun yang diruqyah berkeyakinan bahwasanya ruqyah tersebut tidak bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan ruqyah yang bermanfaat. Oleh karena itu seorang peruqyah, sebelum dia memulai ruqyah, hendaklah dia memberikan pengajaran dahulu, memberi nasihat, berdakwah, mengajak orang tersebut kepada tauhid, menanamkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bergantung hatta walaupun kepada peruqyah. Jika tidak, maka orang tersebut akan bergantung kepada peruqyah, akan timbul keyakinan-keyakinan yang aneh. Kita tanamkan keyakinan seperti itu saja, bisa juga muncul keyakinan yang tidak-tidak. Karena suatu ketika seorang datang kepada kami minta ruqyah, lalu tidak diruqyah, cuma diberi nasihat-nasihat, dan dari nasihat tersebut, dari diskusi dialog itu, akhirnya kami bisa menyimpulkan apa permasalahan dia. Jadi kami tidak perlu diruqyah itu Pak Ustaz. Ya, karena permasalahan Bapak tidak perlu diruqyah. Permasalahannya ini cukup begini. Nasihati. Pulang dari sana dia bercerita kepada yang lainnya.
Sampai ke telinga kami itu dari kawan-kawan yang lain ternyata sakitnya pandangan batin. Tahu dia tidak perlu diruqyah. Belum apa-apa tahu dia sakitnya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak perlu keyakinan yang aneh. Pandangan batinnya bagaimana? Bahkan pernah suatu ketika salah seorang yang sakit, jadi mengundang kita untuk datang karena dia memang tidak bisa pergi, lalu kami datang ke rumahnya. Tapi tidak juga beruqyah, karena ternyata permasalahannya bukan permasalahan ruqyah. Jadi keluhannya hubungan mereka antara suami dan istri terganggu. Jadi kata sebagian dukun ini diikat, diganggu oleh orang-orang yang tidak suka. Tolong. Akhirnya kita jelaskan, kemudian saya berbicara dengan sang istri. Positif insya Allah dia tidak apa-apa sebenarnya. Akhirnya setelah tidak jadi diruqyah dia juga Ustaz ya tidak apa-apa lah dan diruqyah, tapi tolonglah tengok-tengok rumah kami ini. Tolong ditengokkan. Apa yang kami tengok Pak? Ya sudah insya Allah nggak ada apa-apa, rumah Bapak bagus, nggak ada gambar-gambar, nggak ada patung-patung, ini sudah bagus ini insya Allah. Tinggal Bapak hidupkan dengan sholat, dengan baca-baca isi Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar di rumah ini, insya Allah akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang memaksa anaknya sakit asma, dipaksa dia tolong angkat penyakitnya Ustaz, angkat. Ya Allah wala quwwata illa billah. Kami tidak bisa yang seperti itu. Itu kerjaan para dukun biasanya. Kalau mau angkat penyakitnya pergi ke dokter. Bawa ke dokter, berobat yang benar. Sebab Allah memerintahkan kita untuk mencari kesembuhan, tetapi melalui sebab-musabab yang telah diajarkan. Nah, sebab-musabab itu ada dua, sebab syar'iyah dan sebab kauniyah. Sebab syar'iyah, asbab syar'iyah yaitu asbab, sebab kesembuhan yang memang ada keterangan secara syar'i, seperti ruqyah ini, atau obat-obatan, dedaunan, tumbuh-tumbuhan yang ada keterangan syar'i. Bisa bermanfaat, itu dinamakan sebab-sebab syar'i. Ada sebab-sebab kauniyah, alamiah. Sebab-sebab kauniyah ini, sebab-sebab alamiah ini yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Terbukti ada kaitannya dengan penyakit tersebut. Ini obat-obat tradisional atau obat-obat medis yang diolah juga sebenarnya dari obat-obat tradisional itu sebenarnya. Cuma lebih canggih saja. Nah, ini ada kaitannya dengan penyakit tersebut yang terbukti, bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini sebab-sebab. Adapun di luar sebab ini, dua sebab ini perlu ada dalil-dalil kuat. Jika tidak ada, kita mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya menyediakan dua sebab ini bagi kita atau sebab yang lainnya. Sebab syar'iyah dan sebab kauniyah. Jadi tadi baru ada 3 syarat, kita ulang lagi dari Imam As-Suyuti. Tetapi sebenarnya ada beberapa syarat penting lagi, kita sebutkan satu persatu. Syarat ruqyah yang dibolehkan secara syar'i. Tadi hendaklah dengan kalamullah yang pertama, atau dengan asma dan sifatnya, atau dengan zikir-zikir syar'i, itu sama. Kedua, hendaklah dengan bahasa Arab kecuali jika tidak memungkinkan, tapi harus yang dipahami maknanya. Ketiga, tidak boleh bergantung kepada ruqyah tadi, tapi harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ruqyah tidak boleh mengandung seruan-seruan kepada selain Allah. Ruqyah tidak boleh mengandung seruan-seruan atau doa kepada selain Allah. Yang kelima, ruqyah tidak boleh mengandung ungkapan-ungkapan yang haram seperti celaan, cacian dan makian. Celaan, cacian dan makian. Yang ketujuh, ruqyah tidak boleh dilakukan dengan bentuk yang diharamkan, seperti yang dilakukan oleh sebagian peruqyah. Misalnya dengan sengaja meruqyah orang yang sedang dalam keadaan haid, nifas, atau dalam keadaan tidak suci. Padahal dia tahu dengan sengaja dia meruqyah. Atau meruqyah di kuburan misalnya. Atau meruqyah dengan gerakan-gerakan seperti yang disebutkan tata cara yang menimbulkan keraguan-keraguan. Ini tidak boleh. Ini syarat-syarat ruqyah. Sekarang syarat-syarat peruqyah. Ini juga penting. Syarat-syarat peruqyah agar kita tahu siapa sebenarnya orang yang boleh meruqyah dan kepada siapa kita seharusnya datang untuk minta ruqyah kalau memang perlu diruqyah. Jadi syarat yang pertama, syarat
yang terkait dengan pribadi ruqyah tadi. Syarat-syarat yang terkait dengan pribadi ruqyah, orang yang meruqyah tadi. Seorang peruqyah hendaklah memiliki ilmu. Hendaklah memiliki ilmu. Dan ilmu di sini ada dua macam. Yang pertama, ilmu syar'i. Ilmu syar'i di sini bukan maksudnya seorang peruqyah harus menjadi seorang yang alim, seorang ahli fikih, paham ilmu tafsir, paham ilmu hadis, paham ilmu ini, itu dan segala macamnya. Bukan itu maksudnya. Sebab kalau itu hanya segelintir orang yang akan mampu dan bisa meruqyah. Tidak. Yang maksud ilmu di sini adalah ilmu aqidah, aqidah yang benar, aqidah sahihah. Kemudian juga ilmu tentang seluk-beluk ruqyah tadi. Ilmu tentang seluk-beluk kehidupan jin dan tipu daya syaitan yang dia pelajari dengan cara yang benar dan dari narasumber yang benar. Karena ilmu ini yang akan menjaganya. Ilmu ini yang akan membentengi diri. Ilmu ini yang membuatnya terus seimbang, berada di atas rel yang benar dan tetap berada dalam bingkai syar'i. Tidak mungkin. Apa yang banyak terjadi di lapangan? Fatwa-fatwa yang tidak berdasar, prasangka dan praduga, sikap-sikap yang bertentangan dengan syar'i, tidak lain dan tidak bukan karena dangkalnya ilmu akidah yang benar tadi. Karena dangkalnya ilmu akidah. Dan satu hal yang perlu diketahui lagi, seorang peruqyah sebenarnya adalah seorang dai sebelum dia meruqyah. Jadi dia wajib memahami akidah yang benar. Dia harus tahu hakikat tauhid. Dan dia harus memahami hakikat kesyirikan dan bentuk-bentuknya agar dia tidak terjerumus kepada kesyirikan. Bahkan dengan ilmu inilah dia bisa selamat dari tipu daya syaitan. Syaitan itu licik sekali, pintar sekali. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menceritakan tentang dialog antara gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan salah satu jin yang merasuki seseorang. Ketika diperintahkan untuk keluar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lalu jin tersebut mengatakan, saya tidak mau keluar, saya mencintai orang ini. Jin perempuan. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Tapi dia tidak mencintaimu, kamu harus keluar. Lalu katanya, saya tidak keluar, saya mau pergi haji bersamanya, tapi dia tidak mau haji sama kami. Akhirnya dia mau keluar, ya saya mau keluar, saya keluar. Kata dia, baiklah, saya keluar karena menghormatimu ya Syekh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena kearifannya, kebijakannya dan ilmunya, dia terjaga. Dia tidak langsung memerintahkan jin tersebut keluar. Tatkala sang jin mengatakan, baiklah Syekh, saya keluar karena menghormatimu. Tidak, kamu keluar bukan karena menghormati saya, tetapi ta'atan lillah, karena mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang tidak anggap ini pintu daya syaitan. Ketika seseorang mengiyakan, oke, silakan keluar, syaitan mendapat pintu. Kita jatuh kepada kesombongan. Berarti dia keluar karena syirik, karena taat karena kita. Kalau seseorang tidak hati-hati, itu daya syaitan. Bahkan terkadang jin tersebut ada yang mengatakan, ya saya keluar tapi saya masuk ke tubuh Anda, kepada peruqyah. Jangan salah kaprah, sebagian peruqyah ada yang mengatakan, oh kamu tidak akan mungkin masuk kepada saya, kamu tidak akan sanggup. Itu sombong, kibir. Jangan, hati-hati. Itu daya syaitan.